Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Diah Eka Pitasari. Nomor PPG saya yaitu 201500008789. Saya adalah mahasiswa gelombang 1 PPG Universitas Ahmad Dahlan. Berikut ini akan saya sampaikan video pembelajaran yang telah saya rekam pada hari Selasa tanggal 17 November 2017. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu nggih. Sudah ada sesi 1 ini Mas Nanda, Mbak Yuna, Mas Akbar, Mbak Raisa, Elga, kemudian Ferry, Zahra, kemudian Mas Tegar nggih. Ada 2 anak yang belum masuk nggih. Enggak apa-apa, nanti kemungkinan nanti ada masalah sinyal atau yang lain, nanti bisa menyusul. Anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu nggih. Sudah? Yo, semuanya posisi siap untuk berdoa. Marilah anak-anak kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama mengucapkan basmalah. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar ya anak-anak. Nah, anak-anakku semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah siap belum? Siap. Siap ya? Oke. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini terima kasih. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Hari ini kita masuk pembelajaran yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita capai untuk IPA itu ada kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang IPS itu menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah anak-anak, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Anak-anakku semuanya, sekarang Bu Guru mau tanya dulu sebelumnya. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang magnet. Sudah belajar belum? Masih ingat tidak materi pembelajaran yang kemarin tentang bentuk-bentuk magnet? Masih ingat anak-anak?
Masih sedikit. Oke, coba Masih. ada yang bisa menyebutkan bentuk magnet apa saja anak-anak? Batang. Oke, Silinder. batang, silinder, kemudian apa lagi? Jarum. Oke, jarum. Kemudian, kalau sifat-sifat magnet masih ingat tidak anak-anak? Memiliki bangunan dapat menarik benda logam. Oke, dapat menarik benda-benda logam, bisa. Memiliki apa anak-anak? Memiliki dua apa itu? Kutub. Oke, memiliki dua kutub. Nah, anak-anak hari ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran dari yang kemarin. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ini anak-anak. Bentar, Bu Pipit bagikan layarnya dulu. Nah, coba kalian amati contoh kegiatan usaha di sekitar berikut ini. Oke. Nah, anak-anak yang sudah terlihat di layar HP kalian, ini ada gambar apa anak-anak? Jasa apa ini? Kelihatan tidak? Ini ada jasa foto kopi ya. Sudah terlihat belum? Belum. Oke, sebentar dulu. Sudah ada yang terlihat? Sudah, Bu. Oke, yuk. Sekarang kita amati dulu anak-anak. Yuk, gambar yang pertama ini gambar apa anak-anak? Nih. Foto apa? Kegiatan foto kopi. Kemudian gambar yang kedua ini apa anak-anak? Potong rambut. Oke, potong rambut. Kemudian yang ketiga di bawah itu apa anak-anak? Montir. Oke, montir atau bengkel. Nah, sekarang anak-anak kita perhatikan dulu gambar yang pertama anak-anak. Nah, gambar kegiatan yaitu atau usaha fotokopi. Nah, sekarang kalian amati. Kalau di fotokopi ini, nah, sumber daya atau peralatan yang digunakan apa anak-anak? Ini namanya apa? Mesin fotokopi, ya kan? Kemudian ini orangnya yang fotokopi. Kalau fotokopi kita menggunakan apa? Menggunakan apa anak-anak? Kertas. Kita menggunakan kertas ya ketika fotokopi. Nah, coba sekarang gambar yang kedua anak-anak. Nah, ini menggunakan apa ini anak-anak? Untuk memotong rambut. Nah, tukang cukurnya menggunakan apa anak-anak? Gunting. Oke, menggunakan gunting. Terus ini yang untuk nyisir rambut ini namanya apa? Jungkat. Oke, jungkat atau sisir. Lah di belakang ini ada apa ini yang untuk duduk itu namanya apa? Kursi. Kemudian yuk kita amati sebentar yang kegiatan usaha bengkel. Nah, ini ternyata di sini ada sepeda motor. Ada ini peralatan untuk bengkel, ada tang, kemudian ada mungkin ada skrup, ada drei dan lain-lain. Nah, anak-anakku, kalian mengamati 3 gambar ini. Kemudian setelah kalian amati anak-anak, nah ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, sumber daya dan peralatan apa sajakah yang digunakan dalam usaha-usaha di samping? Ya, ada 3 usaha, yaitu fotokopi, tukang cukur rambut, dan bengkel.
Kemudian yang kedua, apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Apakah semuanya peralatannya mesin fotokopi, kemudian gunting, kemudian spare part pada sepeda motor, apakah semuanya diproduksi dalam negeri? Oke. Yang ketiga, apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Nah, kalian nanti identifikasi, kemudian kalian kerjakan ini, nanti kalian mengerjakannya di LKPD. Nah, LKPD-nya dapat kalian download nanti yang akan Bu Guru share. Oke, kemarin sudah di-share, nanti kalian tinggal download. Ada pertanyaan? Oke, nanti mengerjakannya nanti menggunakan LKPD, nggih. Nah, anak-anakku, coba kalian perhatikan ini. Gambar apa ini anak-anak yang sudah terlihat di layar? Gambar apa tulisannya anak-anak? Negara ASEAN. Nggih, negara ASEAN. Nah, tadi kita sudah mempelajari beberapa kegiatan ekonomi yang ada di sekitar. Contohnya, Bu Guru ambil satu contoh yang bengkel. Nah, bengkel itu tugasnya atau manfaatnya apa anak-anak? Untuk apa? Memperbaiki apa? Kendaraan. Nggih, memperbaiki kendaraan. Nah, apabila kita ingin memperbaiki kendaraan, contohnya jika businya itu rusak. Nah, untuk mendapatkan busi, apakah negara kita sudah bisa membuat busi sendiri? Ataukah masih tergantung dengan negara lain? Sudah bisa belum? Belum ya. Nah, negara kita itu belum dapat membuat spare part sendiri. Jadi negara kita itu masih apa anak-anak? Masih mengimpor barang-barang dari luar negeri. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara, itu negara kita tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara-negara yang lain. Nah, salah satunya yaitu kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, contohnya sederhana yang tadi, usaha yang ada di gambar tadi, misalnya usaha pangkas rambut. Nah, untuk menjalankan usaha pangkas rambut tersebut, sumber daya sumber daya yang digunakan bisa berasal dari luar negeri. Misalnya gunting, itu ada gunting yang kemudian ada, kalian pernah kan ketika kalian potong rambut itu ada alat yang untuk mengeringkan rambut anak-anak? Tahu tidak namanya apa? Hair dryer. Nggih, hair dryer. Nah, hair dryer itu bisa kita dapatkan dari impor negara lain. Nah, begitu juga usaha fotokopi dan bengkel, itu masih ada beberapa sumber daya yang berasal dari luar negeri dan harus didatangkan dari luar negeri, karena negara kita belum bisa membuat atau menghasilkan sendiri. Jadi ada kerjasama dengan negara-negara yang lain, terutama yaitu negara-negara di ASEAN. Nah, anak-anak kalian perhatikan ini anak-anak. Kegiatan ekonomi dengan negara lain. Ada dua jenis kegiatan. Coba kalian sebutkan kegiatan apa anak-anak? Di layar? Kelihatan tidak? Kelihatan. Nggih, kegiatannya apa anak-anak? Yang pertama kegiatan apa? Impor dan ekspor. Nggih, kegiatan ekonomi dengan negara lain salah satunya itu yaitu ekspor dan
Ekspor. Coba kalau impor itu kegiatan apa anak-anak? Pengertian dari impor. Kegiatan mendatangkan atau Yaitu kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Contohnya apa? Di gambar itu contohnya apa anak-anak? Barang yang dapat kita impor dari luar negeri. Contohnya apa? Yang kalian pegang saat ini tuh apa? handphone. Handphone itu biasanya kita impor dari Cina ya. Kemudian apa lagi di gambar coba? Ada apa anak-anak? Laptop. Ada laptop. Kemudian ada apa lagi? Mobil. Nah, kemudian ada apa? Sepeda motor. Sepeda motor dan lain-lain. Nah, barang-barang tersebut itu masih kita impor dari negara-negara lain. Nah, kegiatan ekonomi yang kedua apa ini anak-anak? Ekspor. Yaitu apa pengertian ekspor? Yaitu kegiatan apa? Mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Contohnya yang sudah kita ekspor dari negara kita yaitu ini namanya apa anak-anak? Gerabah. Ini namanya gerabah anak-anak. Nah, gerabah ini dapat kita ekspor ke negara-negara lain, terutama negara-negara di Eropa. Ini sangat menyukai gerabah dari negara kita. Kemudian contoh lain dari ekspor Indonesia yaitu kain batik. Nah, sekarang kain batik itu sudah mendunia dan ekspornya itu jumlahnya sudah sangat meningkat. Nah anak-anakku, nah ini tadi contoh kegiatan ekonomi dengan negara lain yaitu impor dan ekspor. Nah, salah satu contohnya untuk yang ekspor yaitu gerabah. Coba Bu Guru pengen tanya anak-anak. Nah, gerabah itu terbuat dari apa anak-anak? Tanah liat. Tanah liat. Nah, kalau di tempat kita yang paling terkenal itu dari daerah Kasongan. Lah, Kasongan itu penghasil gerabah kalau di Jogja itu yang terbesar ya anak-anak. Nah, tadi Mbak Yuna sudah menjawab. Kalau gerabah itu terbuat dari tanah liat. Sekarang coba kalian pikir, coba prediksikan, apakah gerabah itu kalau didekatkan dengan magnet seperti apa anak-anak? Dapat tertarik tidak? Tidak. Tidak. Nah, apa? Ada jawaban yang lain? Tidak ya? Jawabannya tidak. Ada yang jawab iya? Tidak. Bu Piput tampung dulu. Jadi gerabah itu dari tanah liat dan tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, untuk membuktikannya, sekarang kalian simak videonya berikut ini. Disimak dulu videonya. Bu Guru putarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Arga. Pada video kali ini kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Tujuan pembelajaran kita kali ini harapannya siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis.
Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Mari kita lihat penjelasan tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis bahan, yaitu ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Ferromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah jenis bahan paramagnetis. Ini merupakan bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah yang terbuat dari bahan aluminium atau bahan dari platina. Lalu jenis yang ketiga adalah kelompok diamagnetis. Ini adalah bahan-bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seng atau dari bismut. Nah, itu tadi adalah contoh benda-benda magnetis. Selanjutnya kita lihat benda-benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, atau benda-benda yang berbahan plastik, atau juga benda-benda yang terbuat dari karet dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya sebagai latihan, perhatikan gambar berikut. Coba kelompokkan mana saja benda yang termasuk benda magnetis dan benda non-magnetis. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kalian tadi sudah melihat video yang ditampilkan di slide PowerPoint-nya Bu Guru. Tadi videonya tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Benda apa, anak-anak? Benda magnetis dan benda ada benda magnetis dan benda non-magnetis. Kalau benda magnetis itu benda yang apa, anak-anak? Yang dapat ditarik oleh magnet atau tidak? Benda magnetik itu benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan kalau benda non-magnetik itu apa, anak-anak? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang tidak dapat ditarik oleh. Betul sekali. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu disebut benda non-magnetis. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian perhatikan slide berikut ini. Ada beberapa benda yang dapat kalian lihat pada slide PowerPoint yang Bu Guru tampilkan. Nah, ada pensil, kemudian ada peniti, ada penghapus, ada paku, penjepit kertas, kemudian ada sisir ya. Kemudian ada gunting, batu, kayu, Ada apa lagi? Daun ya. Nah, ada karet, gelang, ada kaca. Nah, anak-anakku, sekarang
Kalau benda-benda tersebut ini yang dapat kalian lihat ini didekatkan dengan magnet. Nah, bagaimana bila benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet? Nah, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, tuliskan prediksimu pada tabel. Kalian nanti tulis nama bendanya kemudian diprediksi. Nah, kira-kira kalau yang namanya pensil itu dapat ditarik oleh magnet atau tidak anak-anak? Kira-kira prediksimu dapat ditarik atau tidak? Tidak. Coba prediksinya tidak ya. Nah, sekarang coba diprediksi lagi. Kalau misalnya peniti, prediksimu dapat ditarik oleh magnet atau tidak anak-anak? Dapat. Dapat atau tidak? Kira-kira? Oke, prediksinya dapat ya. Kalau peniti ya. Nah, ini baru prediksi. Nanti kalian tulis nama bendanya semuanya. Kemudian kalian prediksi apakah itu dapat ditarik oleh magnet atau tidak. Nah, kalau sudah kalian membuat prediksi, kemudian kita buktikan apakah prediksimu itu betul atau tidak. Nah, dengan melakukan percobaan. Coba kalian lihat ini. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Maaf nggih, tulisannya salah itu. Nah, kalian bisa membaca petunjuk untuk percobaan benda magnetis dan non magnetis ini pada LKPD yang sudah Bu Guru bagikan kemarin. Oke. Nah, di sini ada tujuan percobaan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah percobaan. Kalian nanti siapkan alat dan bahannya di rumah, nggih. Kemudian kalian ikuti langkah-langkah percobaannya menggunakan magnet. Satu persatu bahannya itu didekatkan dengan magnet. Kemudian kalian catat hasil percobaannya pada tabel seperti ini. Nah, nanti kalian tabelnya itu sudah ada di LKPD juga, tinggal dituliskan di situ semuanya. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai melakukan percobaan, tugas selanjutnya yaitu membuat laporan. Nah, laporannya untuk formatnya ini sudah ada juga di LKPD, nggih. Nah, nanti kalian tuliskan di situ. Percobaan benda magnetis dan non magnetis, tujuannya apa? Kemudian kalian tulis alat dan bahannya apa? Langkah-langkah percobaannya bagaimana? Kemudian hasil percobaannya itu apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja? Kemudian benda yang tidak dapat apa saja? Kemudian nanti setelah itu kita membuat kesimpulan, ya. Sudah paham, anak-anak? Udah. LKPD-nya sudah ada ya? Nggih. Nggih. Nah, anak-anakku semuanya, untuk kegiatan hari ini ternyata kita sudah sampai di kegiatan penutup, anak-anak. Nah, coba untuk kegiatan ini kita buat refleksi dulu, anak-anak. Kegiatan hari ini. Nah, sekarang untuk refleksi dan penguatan, anak-anak, kalian jawab pertanyaannya dari Bu Guru. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan tidak, anak-anak? Menyenangkan. Nggih, menyenangkan. Nggih. Nah, hari ini kalian sudah belajar apa, anak-anak?
Sudah belajar apa? Tadi kita sudah belajar usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Kita juga sudah belajar apa anak-anak? Tentang peran Indonesia di negara ASEAN, yaitu dalam bidang ekonomi dengan kegiatan apa tadi? Ekspor dan apa? Oke, ekspor dan impor. Artinya kita dapat apa? Kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara di ASEAN. Nah, kita tadi juga sudah belajar tentang benda magnetis dan non magnetis ya. Benda magnetik itu apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non magnetis itu benda yang tidak dapat ditarik. Non magnetis itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita bisa membuktikannya dengan melakukan percobaan. Ya, anak-anak jangan lupa untuk membuat laporannya ya, hasil percobaannya. Nah, kemudian semua untuk latihannya nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Nah, link Google formulirnya sudah ada di sini. Nanti link Google formulirnya akan Bu Guru bagikan melalui WA group ya. Nanti kalian siap di WA group, nanti tinggal buka saja linknya, kemudian diisi. Di situ sudah ada soal-soal yang akan kalian jawab. Nah, anak-anakku, ternyata kegiatan hari ini kita sudah selesai. Oke, jangan lupa anak-anak nanti persiapkan untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, yaitu kegiatan masih kita di tema 5, subtema 2, tapi kita nanti untuk pertemuan selanjutnya sudah masuk di pembelajaran yang kedua. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan dengan semangat. Tetap semangat ya anak-anak. Semangat. Halo anak-anak, tetap semangat ya. Semangat belajar ya. Harus semangat belajar, tetap jaga kondisi juga. Patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku, sekian dari Bu Guru. Kita akhiri dulu dengan berdoa bersama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Mulai. Sekian anak-anak dari Bu Guru. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi anak-anak.